Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Septa Brilianto. Saya alumni agribisnis angkatan 2015. Saya lahir di Sleman tanggal 15 September tahun 1996. Saya kecil dan besar sampai kuliah di Jogja. Jadi saya warga asli Jogja, terutama Sleman. Saya sekolah juga dari SD sampai di perkuliahan semuanya di Jogja. Perkenalkan, sebelah saya Arafani Kartika Huda, alumni agribisnis UMY 2015. Saya asli Kulon Progo, tanggal lahir 21 Agustus 1997. Kami berdua kenal di agribisnis dari teman satu kelas, teman dari awal semester sampai lulus kita juga satu kelas. Jadi kalau di agribisnis kelasnya itu dari awal sampai akhir tidak berubah. Jadi kita dalam satu kelas, satu lingkup itu bersama-sama terus. Tapi kalau untuk kenal dekat intens akhir semester 4 ke 5 itu baru kita dekat. Jadi awal semester itu kita nggak dekat, jadi cuman sekedar teman biasa. Itu usaha saya di bidang pemotongan ayam, supplier daging ayam segar. Jadi kita prosesnya itu dari pengambilan ayam di kandang-kandang yang ada di tengah sawah itu kita ambil, kita bawa pulang menggunakan transportasi pribadi. Kita bawa pulang, terus di pemotongan nanti kita potong, terus kita giling, kita rubah jadi daging utuh segar. Jadi kalau orang nyebutnya bentuk karkas. Jadi ayam hidup bentuk karkas. Jadi pemotongan ayam itu dari mulai pengambilan ayam sampai ke distributor, ayamnya sudah berbentuk karkas. Jadi tahun 2019 Mas Septa ini lulus bulan Mei, saya bulan September, dia bulan Mei. Itu setelah lulus langsung belajar memahami gimana mengurusi usaha ayam ini. Mulai dari belajar ngambil ayam, nanti ikut sopir ke kandang-kandang gitu, sampai nanti kembali seperti ini, lalu dioper, terus nanti didistribusikan sesuai dengan orderan dari customer. Saya belajar kan udah dari zaman kecil. Dari kecil itu sudah mengetahui seluk-beluk pemotongan ayam karena melanjutkan dari usaha orang tua. Jadi mulai lulus kuliah langsung mulai terjun, benar-benar terjun masuk ke ayam, mulai dari nol lagi. Karena dulu awal masih kecil itu tuh hanya belajar secara garis besar, jadi nggak menyeluruh sampai ke dalam-dalamnya. Nah, saya mulai masuk ke dalamnya, belajar pembukuan, belajar distribusi dan lain sebagainya, termasuk mencari pembeli, customer. Itu juga berawal di lulus dari kuliah, itu baru masuk ke pemotongan ayam, itu mulai belajar semua dari awal lagi. Untuk struggle di awal itu karena ayam itu kan sebenarnya bahan makanan pokok ya, jadi hampir setiap hari pasti ada aja pembeli, pasti ada aja yang mencari untuk atrator, untuk rumah makan, untuk konsumsi pokok. Intinya itu buat konsumsi kan banyak, permintaannya banyak. Lebih struggle-nya di persaingan kompetitor sih. Jadi persaingan harga itu sangat-sangat membuat kita kesusahan. Jadi banyak pemotongan lain itu asal bikin harga, jadi membuat harga ayam di pasaran itu tidak sehat gitu. Jadi kita struggle-nya di situ. Dan beberapa struggle lagi ini sih pembayaran tempo. Karena di ayam itu kan dia di tempo perputaran modal kita kan harus besar, jadi membuat gimana kita bisa mampu bertahan
struggle dibuat untuk memutar modal itu yang susah. Sebenarnya di situ. Kalau kita untuk harga tetap menyesuaikan harga di pasaran. Jadi kita nggak ikut untuk menurunkan harga gitu juga enggak. Jadi kita tetap menjual kualitas terbaik yang ada di produk kita. Semama pembeli minta bobot segini atau minta seperti apa, kita bisa menyanggupinya. Jadi mau harga kita tetap dibilang mahal, tapi kita tetap kualitasnya kita jaga. Seperti itu di pemotongan ayam kita. Itu semua ayam hidup. Di sini tuh awalnya ayam hidup. Nah nanti setelah disembelih, setelah digiling, setelah dibersihkan, nah itu nanti bisa dipotong-potong. Bisa ada bagian dada aja, atau bisa kalau buat ater-ater biasanya dibelah dada, dipotong paruan jadi 2. Jadi produknya itu dari satu ayam hidup bisa pahanya aja, bisa dadanya aja, bisa sayapnya aja, bisa kepalanya aja, ataupun jeroannya aja. Jadi kita bisa per bagian-bagian juga. Pesan-pesan sih untuk teman-teman, kalau memang kalian punya passion di manapun, lanjutkan passion yang kalian suka. Termasuk seperti saya yang pemotongan bisa dibilang kita kena kotoran ayam, kena cipratan-cipratan dari darah-darah ayam ataupun hal-hal yang lain, itu bukan jadi masalah untuk kita terus berjuang, mencoba dan tidak takut untuk mencoba. Jadi intinya apapun itu lakukan yang terbaik sebisa kalian, semampu kalian. Kalau pembagian tugas istri saya di bagian keuangan sudah pasti karena semua yang megang uang, jadi nanti untuk pembayaran dan pembukuan itu dipegang oleh istri. Untuk termasuk pemasaran istri yang pegang, media sosial, terus pemasaran itu istri yang pegang. Jadi istri pegang di keuangan dan pemasaran. Untuk produksi, mencari ayam, menyiapkan produk-produk, itu semuanya saya. Dari mulai ambil ayam, nyari ayam, nyembelih, terus semua produksi itu saya yang pegang. Dan beberapa bakul itu yang megang istri, ada yang megang saya. Jadi untuk bakul yang warung-warung makan, catering-catering yang megang istri. Kalau untuk pasar-pasar tradisional masih saya sendiri. Kalau dulu waktu yang sampai sekarang masih saya sedikit tahu dan masih agak ada hubungannya gitu, dari supply chain kayaknya. Kemarin sempat saya bikin olahan frozen food itu kan sedikit tahu dari skripsi saya juga, yang dimana kemarin mengetahui preferensi konsumen terhadap daging sapi segar dan sapi beku. Nah itu kan teorinya ada tentang supply chain di situ. Pembimbing saya itu yang pertama Bu Susanawati, yang kedua ada Ibu Rina. Beliau itu banyak sekali membantu saya dalam menyusun skripsi ya, sampai saya tepat di 4 tahun dan alhamdulillah cum laude. Saya pembimbingnya waktu skripsi itu Bu Fransi sama Pak Sriyadi. Nah, itu yang saya ingat dari pembimbing saya itu selalu membantu dalam mengerjakan skripsi saya. Jadi saya bisa lulus tepat waktu juga. Karena Bu Francis selalu mengejar saya untuk setiap hari, ayo saya bimbingan seperti itu. Jadi Bu Francis tiap hari bisa WA saya terus untuk mengejar deadline skripsi. Jadi saya biar cepat untuk selesai. Kalau untuk mahasiswa agribisnis, karena saya tujuan masuknya di agribisnis karena memang untuk melanjutkan usaha. Jadi kenapa saya masuk ke agribisnis, salah satunya karena background keluarga saya kan bapak itu dosen juga dan dosen di peternakan. Nah bapak juga mengampu di agribisnis. Nah makanya saya disuruh diarahkan masuk ke agribisnis. Awalnya saya mau ke ekonomi, tapi menurut orang tua saya, terutama bapak saya, lebih bagus untuk ke agribisnis karena nanti materinya akan lebih
relevan sama usaha yang akan dilanjutkan. Awal masuk sudah memang saya rancang untuk masuk agribisnis untuk lulus jadi pengusaha. Nah, untuk pertanyaannya kan, apakah para mahasiswa untuk jadi pengusaha? Peluangnya sangat besar, dan kalau teman-teman bisa mengambil beberapa mata kuliah itu kan langsung mengarah ke banyak usaha di berbagai bidang, tidak hanya di pertanian saja. Terutama di pertanian bisa meliputi perikanan, peternakan, ataupun banyak channel-channel usaha yang lain di bidang agribisnis. Jadi teman-teman kalau mau lulus dari agribisnis menjadi pengusaha, peluangnya sangat besar. Mau jadi di bagian pengolahan hasil pertanian ataupun di bidang produksi pertanian, itu juga banyak sekali cabangnya. Mungkin kalau dari saya kan ada program juga magang dari kampus. Bisa magangnya itu dipersiapkan untuk seumpama teman-teman mulai tertarik di bidang usaha apa, kalian coba mencari magangnya itu sesuai bidang yang kalian inginkan. Jadi setidaknya kalian sudah tahu kulit luarnya seperti apa dari magang tersebut. Dari magang itu kalian tahu kulit luarnya seperti apa. Nanti ketika kalian lulus, ibaratnya kalian belum bisa masuk ke usaha itu, ya kalian kerja dulu di non itu. Jadi semua mencari modal lah, mencari pengalaman. Ketika sudah punya pengalaman, baru ambil resiko untuk di bidang usaha. Karena usaha itu pasti ada resikonya. Jadi ketika kalian berani ambil resiko, kalian pasti berani jadi pengusaha. Saya sebagai istri pasti mensupport apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau usahakan, karena semua juga akan kembali ke kita, kembali untuk keluarga juga, dan itu merupakan suatu tanggung jawab besar beliau terhadap saya dan anak-anak, mungkin sama anak-anak yang di sini itu. Jadi semaksimal mungkin saya support apapun itu dalam bentuk fisik, materi, dan semuanya. Mungkin Pesan dan kesannya, sukses terus untuk agribisnis UMY, semakin maju, semakin berkembang, semakin luas jaringan-jaringannya. Semoga Bapak Ibu dosen sehat selalu, diberikan kelancaran dalam mengajar, mahasiswanya semakin banyak, dan mungkin saya ucapkan terima kasih juga untuk agribisnis telah membantu saya belajar banyak, mendapatkan ilmu pengalaman di perkuliahan, ilmu-ilmu yang bisa saya gunakan di kehidupan sehari-hari saya. Terima kasih. ya, untuk Bapak Ibu dosen, selamat mengajar dalam perkuliahan. Semoga sehat selalu, dan terima kasih juga telah banyak mengajarkan saya, mempunyai pengalaman, dan juga akhirnya menemukan jodoh ya mungkin. Dan yang terpenting mungkin saya selalu mendoakan untuk apapun itu.